Halo semuanya, di video ini gue mau sharing tentang mendekor kandang Syrian hamster. Kita punya satu Syrian hamster, umurnya udah setahun lebih. Dan Syrian hamster ini namanya Bubur, tapi dipanggil Bubuy sama kita. Nah biasanya kita bersihin kandang Bubuy secara keseluruhan tuh 2 bulan sekali. Tapi 2 minggu sekali kita bersihin nestnya, tempat dimana dia tidur. Kenapa 2 bulan sekali untuk secara keseluruhan? Dikarenakan Bubui ini cukup pinter dan bersih ya. Dia punya tempat khusus untuk pipis. Biasanya dia pipis tuh di pasir. Kalau lagi main, dia nggak pernah sembarangan pipis gitu di mana-mana. Jadi ada pasir khusus tempat dia mandi dan tempat dia pipis. Terus juga dia suka pipis di nestnya kalau lagi di jam-jam tidur. Biasanya dia kalau lagi di tengah-tengah tidur, aduh kepengen pipis, dia nggak mau keluar dari nestnya untuk ke pasirnya. Jadi dia ya pipis di tempat nestnya itu. Nah terus tapi di bagian lain tempat dia main, di bagian roda atau tempat di bagian manapun itu dia nggak pernah pipis dan nggak pernah pup di situ sih, jadi nggak pernah kotor. Jadi ya itu mengapa ngebersihin nestnya aja tuh yang paling penting, lebih sering daripada si keseluruhannya, karena juga hamster itu merasa asing kali ya kalau misalnya tiap 2 minggu sekali misalnya kita ngebersihin keseluruhan, dia kan merasa asing di kandangnya sendiri karena beddingnya itu tuh kan semua baru, jadi nggak ada bau dia lagi gitu di beddingnya, jadi dia merasa asing atau kayak gimana. Nah penting juga untuk tahu, walaupun hamster ini binatang yang kecil, binatang yang lucu, mereka sebenarnya butuh kandang yang besar karena mereka aktif di malam hari, mereka butuh space atau area untuk lari-lari. Terus juga Syrian itu kan jenis hamster yang paling besar lah istilahnya ya. Mereka tuh bisa sampai 17 atau 18 cm kalau udah dewasa panjang tubuhnya. Nah, mereka dipentingin tuh untuk punya kandang yang besar dan juga tentunya harus ada wheel. Wheel gue ini tipe yang silent ya, jadi dia nggak berisik kalau malam-malam lagi lari-lari. Terus juga untuk milih ukuran wheel juga nggak boleh sembarangan, nggak boleh juga kekecilan, karena kalau kekecilan hamsternya kan bisa bengkok gitu badannya karena sempit. Terus Syrian hamster lumayan panjang, kalau dikasih ukuran wheel untuk dwarf hamster atau Roborovski itu kekecilan banget untuk si Syrian, jadi kasihan. Untuk bedding, gue pakai merek Katie Clean and Cozy. Ini paper based material gitu, dan ini the best option ya menurut gue. Dan kalau misalnya kalian baca-baca dari Google juga, mereka semua merekomendasikan paper based material karena ini aman untuk sistem pernafasannya si hamster, dan juga kalau hamster nggak sengaja makan si paper based ini tuh masih bisa dicerna oleh sistem pencernaannya. Nah terus kalau kalian lihat nih bedding yang lagi gue tumpahin warna abu-abu, ini juga paper base tapi ini lebih kayak keras gitu, dan gue taruhnya di area bermainnya. Nah ini adalah pintu masuk dia ke nest. Jadi di nestnya tuh biasanya di pojok situ tuh. Seperti yang kalian lihat, bedding yang di dalam rumah itu dia yang naro, dan gue nggak ngebuang itu. Jadi gue mau dia masih bisa ngenalin itu nestnya dan itu rumahnya, supaya dia nggak merasa asing dan nggak merasa baru di tempat ini. Itu kalau kalian lihat gue juga naro bedding yang abu-abu rendah, yang putih lumayan tebel karena kan hamster suka gali ya. Jadi gue pengen dia punya suatu tempat yang dia bisa gali-gali. Terus gue juga naro tangkai-tangkai untuk hamster gigit-gigit karena mereka suka gigit-gigit sebagai mainan. Nah ini tuh kayak sebuah keramik gitu ya, dia punya 2 sisi. Satu sisi yang ini nih untuk ngikir kukunya biar nggak terlalu panjang yang bisa ngelukain badannya kalau lagi garuk-garuk. Sisi yang lain itu sisi
yang permukaannya tuh dingin, adem, jadi bagus kalau lagi musim panas atau summer. Nah ini deh penampakan hasilnya. Untuk denah kandangnya tuh gue nggak ngerubah ya. Gue nggak mau si Bubuy merasa baru di tempat ini. Jadi semua tempat nest, roda, pasir, tempat minum, semuanya tetap sama. Ini dia Bubuy. Jadi dia sebelumnya itu kalau misalnya lagi bersihin, biasanya dia dipindahin ke kamar sebelah. Itu kamar khusus dia untuk lari-lari di lantai. Jadi kita punya kayak hamster proof room gitu, yang dia dimana tiap hari dia bisa main bebas di situ. Ada beberapa mainan juga di situ, jadi lebih luas ya dia kalau lagi main. Dan penting juga untuk ngebersihin kalau gue sih di malam hari waktu dia udah bangun, jadi dia nggak dipaksa untuk bangun tidur siang-siang atau pas lagi masih terang. Jadi biasanya kita ngebersihin jam 11 malam pas dia udah bangun dan udah mau main. Ini seperti biasa Bubuy selalu scan semua tempat di kandangnya kalau habis dibersihin. Dia tahu, somehow dia tahu kalau habis dibersihin karena kan beddingnya baru ya. Jadi dia nyium-nyium lagi nih apa yang berubah ya gitu. Tapi kok semua tempat lokasi yang gue butuhin masih sama. Jadi ya gitu. Biasanya dia keliling dulu satu-satu diciumin. Ini dia juga lagi ngecek nih, nest gue apa kabar ya. Tapi pas diciumin baunya masih sama, jadi menurut dia aman. Nah Bubu ini termasuk hamster yang sangat atentif banget ya. Maksudnya dia apapun yang dikasih sama kita tuh pasti diamatin banget, dicium semua sisi, pokoknya diteliti dengan detail. Biasanya juga kalau habis makan, kalau habis bersihin, gue suka spread makanan dia di kandang. Gue nggak punya kayak piring khusus makanan dia. Jadi biasanya tuh makanan tuh gue sebarin di kandangnya. Itu juga bikin aktivitas untuk si hamsternya biar nggak bosen ya kalau dia lagi bangun untuk hunting makanan. Itu juga kalau misalnya dikasih di dalam piring kan kayak istilahnya kayak boring gitu ya, nggak bikin dia explore kandang. Ini biasanya gue nyebarin makanan di tempat-tempat di setiap area supaya dia explore dan dia nggak bosen. Cuman tergantung tipe makanan ya. Kalau misalnya tipe makanannya kering ya oke bisa disebar. Tapi kalau tipe makanannya basah dan bisa busuk dalam beberapa hari itu harus pakai piring. Karena kan kalau misalnya tipe makanan yang basah ditaruh di bedding dan dia mungkin gak ambil atau dia taruh makanannya di bedding yang makanan basah ini, itu bisa bikin pas busuk itu bisa bikin si beddingnya juga bau dan jadi basah, nggak enak juga untuk si hamsternya. Ini gue ngasih biji labu ya, pumpkin seeds di beberapa area, nggak terlalu banyak karena ini kandungan lemaknya termasuk banyak. Jadi gue taruh aja beberapa di area.
pipinya sudah membesar. Ini semua makanan disimpan di pipinya. Udah gitu nanti dia taruh semua makanannya di nestnya. Ini biasanya kalau gue nyebar makanan mau sebanyak apapun gue sebar di kandangnya, ini pasti kebesokannya udah bersih banget. Ya mirip-mirip vacuum cleaner lah Bubuy. Dia maksa masuk ke pintu nestnya karena pipinya kegedean, jadi dia paksain masuk. Biasanya emang kalau misalnya penuh banget pipinya, dia susah masuk gitu ke dalam. Terus biasanya dia naruh makanan tuh di pojokan kandang tuh. Tapi saat ini dia naruhnya di dalam kamarnya, jadi nggak kelihatan deh pas dia ngeluarin makanannya dari pipinya. Nah ini asli kandangnya original tuh, di atasnya tuh ada cage lagi, jadi dia lebih tinggi, ada 2 lantai, itu lantai 2, terus lantai 3. Sebenarnya ini kardus ya yang kita pakai di tengah-tengah, yang original piece-nya tuh yang di kiri ini. Terus kita sambung pakai pipa dari lantai 2 ke lantai 3. Bisa sebenarnya di connect pakai tangga tuh dari lekukan itu ke lantai atas, cuman kita nggak mau pakai tangga, takut bubuinya jatuh, jadi kita extend pakai kardus. Oke, mudah-mudahan video ini bisa ada manfaatnya untuk kalian dan ada mungkin informasi-informasi penting yang kalian bisa terapin untuk hamster-hamster kalian. Makasih yang udah pada nonton.